taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Masih melanjutkan bahasan terkait dengan tafsir Quran Qadim. Kali ini kami akan membahas sebuah bahasan yang pernah menjadi polemik di masa lalu, yaitu terkait dengan terminologi ulil amri minkum. Siapakah ulil amri minkum itu? Hal tersebut termaktub dalam Quran Surat An-Nisa 59. Baiklah, agar presisi pembahasan kita, saya bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Secara umum, ulil amri ditafsirkan sebagai umaro, yaitu pemimpin pemerintahan di antara kamu di zamanmu. Baiklah, kita uji pemahaman bahwa ulil amri minkum adalah pemimpin pemerintahan di antara kamu. Pemahaman ini mungkin relevan ketika zaman Khulafaur Rasyidin, karena di situ pemimpin pemerintahan sekaligus adalah pemimpin agama, pemimpin umat. Kita tahu bersama, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tentu beliau-beliau itu punya kapasitas selain sebagai pemimpin pemerintahan, juga beliau sebagai pemimpin agama, pemimpin umat. Namun menjadi pertanyaan besar ketika hal ini kita terapkan di negara-negara, terutama negara-negara yang non-muslim. Katakanlah di Rusia, maka atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini dipahami sebagai Presiden Putin. Demikian juga di Amerika, maka ulil amrinya adalah Donald Trump. Atau di Arab Saudi, ulil amri minkumnya adalah Raja Salman, dan seterusnya. Baiklah, mari kita coba elaborasi An-Nisa 59 tersebut dalam perspektif Qadim. Kami dari Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi, tentunya kami fokus melakukan eksplorasi atas rohani kita. Terhadap ayat tersebut, kami punya pemahaman yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang ada. Yang pertama, yaitu bahwa ayat tersebut adalah menggambarkan sebuah konstruksi sistem wasilah. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan antara Allah di alam maha qadim dengan manusia di alam realitas di dunia ini. Karena secara dimensi berbeda, tidak mungkin berhubungan secara langsung. Oleh karena itu, perlu ada salurannya, perlu ada channelnya, perlu ada frekuensinya. Itulah yang namanya tali wasilah. Dan kalau kita mengikuti pendapat dari Profesor Qadirun Yahya, bahwa Tuhan itu maha metafisika, manusia itu fisika, maka fisika dikali metafisika, hasilnya meta, artinya tidak nyata, artinya tidak bersambung. Makanya menjadi amat logis ketika ada sistem wasilah. Jadi sistem wasilah itu ada 3 komponen utama, yaitu Allah yang laisa kamitslihi syai'un,
di alam maha qadim, kemudian bersambung kepada alam qadim. Di sana ada ruhani Rasulullah atau yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah yang bisa bersambung dengan ruhani manusia yang ada di alam dunia ini. Dan dalam diri manusia pun yang bisa bersambung kepada sistem wasilah itu ya hanya ruhani manusia saja. Oleh karena itu menjadi amat penting bagaimana kita perlu dilakukan aktivasi ruhani kita agar bisa bersambung ke dalam sistem ruhani. Ini kalau dijelaskan lebih lanjut agak panjang lagi, karena sesungguhnya kita yang awam ini pun tidak mungkin bersambung langsung ke sistem wasilah itu. Maka disitulah perlunya seorang guru mursyid. Nah, inilah kita masuk ke dalam tafsir atas Quran Qadim tersebut. Jadi dalam perspektif Qadim, An-Nisa 59 tersebut adalah menggambarkan sebuah konstruksi sistem wasilah. Atiullah sebagai representasi dari Allah, wa atiur Rasul sebagai representasi dari ruhaniyah Rasulullah. Sudah berkali-kali kami bahas bahwa Rasul adalah sebuah entitas ruhaniyah, berbeda dengan Nabi. Sehingga kerasulan itu ada sepanjang masa, karena itu sistem yang qadim, yang biasa dikenal dengan Nur Muhammad. Wa ulil amri minkum. Nah, ini ulil amri itu adalah perwakilan Rasul di setiap zaman yang ada di dunia ini. Nah, ketika sistem kenabian sudah berakhir, maka yang melanjutkannya adalah ulil amri minkum itu. Dan orang pertama yang melanjutkan sistem kerasulan ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa isi dadaku telah kutumpahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seperti itu makna daripada An-Nisa 59. Yang pertama, konstruksi susunan ayat tersebut menggambarkan sebuah sistem kebersambungan tali ruhani. Yaitu yang telah saya sampaikan tadi, ada Allah, kemudian ada Rasul, dan ada ulil amri minkum. Ada alam maha qadim, ada alam qadim, kemudian ada alam realitas. Jadi secara berjenjang. Kemudian makna yang kedua, ulil amri minkum adalah seorang pemimpin ruhani yang melanjutkan fungsi dari kerasulan. Karena salah satu fungsi dari ulil amri adalah membacakan kitab qadim. Ulil amri juga bisa disebut sebagai waliyah mursyidah, bisa juga disebut sebagai guru mursyid, bisa juga disebut sebagai guru ruhani. Namun karena ini sifatnya ruhani, memang tidak bisa dideteksi secara lahiriah. Kita harus sangat berhati-hati, sangat cermat. Siapa di antara mursyid-mursyid itu yang memegang fungsi dari kerasulan itu, yang bisa membacakan Quran Qadim, sehingga sistem wasilah ini tetap terjaga. Dalam alam qadim ini, sistem rohani adalah suatu hal yang sangat fundamental. Keberlangsungan kehidupan di alam qadim ditentukan oleh kebersambungan sistem rohani ini. Karena menurut pemahaman kami, semesta ini adalah paralel multiverse. Alam realitas di dunia ini mengikuti hukum-hukum sunatullah. Demikian juga alam qadim, alam ruhani juga mengikuti hukum-hukumnya, sebagaimana termanifestasi dari keberadaan tali wasilah. Demikian, semoga dapat mencerahkan, semoga dapat melengkapi
tafsir-tafsir Al-Quran tidak hanya dalam perspektif lahiriah, namun kita bisa memahami dalam perspektif batinnya. Billahi anta maksudi wa ridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.